Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita materinya dipercepat aja biar selesai nih kan. Apa bahasannya? Karena kalau nggak gitu bahasannya nggak selesai ini. Ya, kita lihat ini. ah, Nanti ini dijadikan tugas sama seperti kemarin. Kalau yang bawa laptop silahkan di apa? Sambil di eksperimen, eksperimen. Sehingga nanti bisa improvisasi kan? Ya. Bapak sarankan memang juga kalian harus belajar juga di menggunakan chat GPT. Pernah pakai chat GPT kan? Nah, itu sangat membantu sekali. Ya, mumpung belum ditutup sama Diskom Info. Karena nanti mau tutup nih. Ditutup jadi nggak bisa pakai ChatGPT ya. Ya, kita akan langsung ke ini aja ya, ke apa pemrogramannya nanti kan. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Kemarin kalian sudah apa mengeksplorasi atau mengeksperimen tentang data preprocessing. Udah pas sukses nggak? Sukses nggak kemarin? Nah, diusahakan sukses dia jalankan, karena nanti UTS pun yang ngambil dari sana kan materi-materinya. Seperti kemarin kita udah mempraktekkan terkait handling missing value. Apa itu missing value? Nih ngobrol dulu pemanasan. Data yang kosong kan? Berarti handling missing value itu menangani data yang kosong. Nah, menggunakan metode apa kemarin mengisi data yang kosong itu? Ya, mengganti. Pakai apa? Ada pakai rata-rata ya. Kemarin kita rubah jadi pakai ada fill name kan, supaya masuk langsung ke datasetnya. Nah, itu maksud Bapak tuh terus dilatih itu. Jadi nggak usah, ya terus memang dilatih harus, karena nanti pas UAS ya diharapkan kalian tuh mampu mengembangkan aplikasi data mining ya, menggunakan satu algoritma, misalkan algoritma decision tree atau random forest. Mungkin nanti sampai ke ensemble. Itu secara algoritmanya. Nanti yang lainnya bisa dikembangkan, bisa diinovasi seperti mengoptimasi hiperparameter kan. Kemudian apa mengcombine beberapa algoritma supaya nanti hasilnya bagus. Baik, kita lihat di sini kita akan mengembangkan uh, classifier menggunakan decision tree ya. Kita melibatkan nanti ada akurasinya. Berapa sih tingkat akurasinya ya dari algoritma yang kita gunakan. Walaupun nanti belum kita olah lebih lanjut. Ini biasa ya, kita ini kan belum dimonting ini. Artinya file datasetnya belum diambil kan. Kita ambil dulu file datasetnya. Ya, datasetnya. Ini kelihatan nggak? Hah? Kayaknya enggak ya, kecil ya. Ntar ini pakai mana yang zoomnya mana ya? Yang tanda plus itu. Ada yang tahu nggak sini yang tanda plus supaya lebih besar? Oh ini udah temu. Oh bukan temu. Mana tanda plus supaya lebih besar nih? Ya, sip. Sini. Kalau lebih besar ya. Kacamatannya. Ya, tanda plus. Dari sini aja. Oh, dari zoom. Oh, jadi
Plus itu. Gimana kelihatan? Kasih komentar, kelihatan nggak? Belakang. Cukup? Kurang ya? Ya. Oh, dari itu ya. Zoom plus. Ya, udah sama saya kan. Nah. Bagaimana? Ya. Ya. Ya, kita geser begini ya. Nah, kita lihat ini. Pertama, kalau kita mengembangkan data mining, ya, menggunakan apa? Python, ya, tentunya awalnya kita kan pertama kita memanggil dulu library yang kita butuhkan. Ini library yang kita butuhkan kan diantaranya ini apa? Pandas, ya. Nah, apa? Import the required library, ada Pandas, Sklearn, dan Matplotlib. Ini import Pandas, disimpan di variabel pd, ya. Sklearn. Nah, karena kita akan menggunakan decision tree sekarang, ya, berarti si library decision tree harus dipanggil, ya, from Sklearn, ya, tree, ya, diimport decision tree classifier. Kemudian ada plot tree, karena kita juga akan membuat grafik plot tree, ya, figur. Nanti ada gambarnya. Bagaimana membangun suatu pohon, ya, pohon keputusan dengan menggunakan Python. Sehingga kita libatkan itu plot tree. Kemudian di bawahnya diimport juga Matplotlib, ya, untuk grafik, ya. Untuk grafik harus ada. Kalau enggak nanti nggak akan tampil grafik. Itu, ya, artinya library-nya harus di loading dulu, ya, harus diinisialisasi. Setelah itu, setelah library, kita memanggil dataset yang akan kita gunakan. Ya. Di sini datasetnya Bapak ubah menjadi nih, BAS, ya. BAS itu singkatan apa? Bank Umum Syariah. Ya, sama sih datanya dengan dataset 1016 kemarin. Cuma udah lebih dirapikan ini. Ini menggunakan fungsi apa namanya? Fungsi read ESP. Itu fungsi metode. Kalau dalam bahasa pemrograman berbasis objek itu ada metode yang ditanam di ini kelas pandas, ya, atau kelas pandas atau data frame kan, ya, data frame pandas. Nah, ini pandas, ya. Disimpan di apa? Nama variabel bus df. Itu setelah kita memanggil library, kemudian kita memanggil dataset yang akan kita mining. Kan cara miningnya menggunakan algoritma machine learning. Ya, AI lah, hampir ke AI kan, artificial intelligence. Cara meminingnya, kan ada yang menggunakan statistik, ada yang menggunakan algoritma machine learning atau artificial intelligence. Pertama, panggil dulu, ya. Sambil tulis, ya, supaya nanti, ya. Kurang keras? Oh, busnya itu diambil nih, di mounting, ya, di dalam, di mounting, dipanggil. Ya, sama dengan itu, bus sama dengan data apa? Dataset 1016 isinya itu. Dataset 1016 pada punya enggak? Atau mirip juga dengan itu apa? Good apa kemarin ya? Good customer.
Mirip gitu. Mirip. Artinya datanya sederhana, masih 4 variabel, 5 variabel kan? Tidak banyak, tidak ratusan, tidak puluhan. Supaya mudah dianalisis kan kalau hanya 4 variabel. Tapi kalau ini 4 variabel pun merupakan variabel yang signifikan. Karena data real, data penelitian seorang ahli keuangan. Yaitu namanya Prof. Altman Z-score, ahli keuangan. Jadi data real ini, ya data yang biasa dilakukan riset oleh para ekonom. Anak-anak akuntansi S2 atau S3 bisa menggunakan ini, si datasetnya. Cuma kajiannya berbeda aja kan. Kalau kita kajiannya machine learning kan. Ya kalau mereka kajiannya dari ngambil data mentah. Ya itu buat DF itu bus ya, bus CSV itu mirip dengan itu dataset. Ambil aja dataset 10-16. Cuma nanti kolomnya berbeda sedikit. Kalau dataset 10-16 itu berapa kolom ya? 5 atau 6? 6 kan? Karena ada Z-score di sana kan? Kalau ini Z-score-nya udah dihilangkan. Udah dihilangkan Z-score-nya. Sehingga hanya ada 5 nih. 4 variabel prediktor, 1 adalah target. Ya, mudah ya. Artinya pertama ya mengimport library, berikutnya meloading dataset yang akan kita olah. Itu 2 langkah udah terpenuhi kan? Ini harus kalian praktekkan kan? Ya kalau sekarang ngebawa laptop ditulis seperti tulis tangan supaya tangannya juga sehat ya nulis. Tulis harus bergerak sama ini otaknya harus bergerak. Nah setelah itu langkah ketiga, bisa dikata sedikit dari Pak Sirol yang tahap awalnya. Tahap awal ini, ya. Ini tahap awal tuh memanggil library. Library hampir mirip dengan yang sebelumnya kan, ya. Di sini tampilkannya 3. Nah, 1 tuh tambahan yaitu library decision tree classifier dengan plot ini kan, dengan plot tree. Tambahannya tuh import skillen tree, ya. From skillen tree ya, import decision tree classifier dengan plot tree. Jadi sementara ini kita akan menggunakan klasifikasi ya, dengan prediksi. Karena data mining itu ada klasifikasi, ada asosiasi kan, ada prediksi, kemudian ya satu lagi, ada satu lagi. Yang penting ini aja dulu, connect dulu kan, ya. Connect dulu. Pertama panggil library, kedua panggil dataset yang akan kita mining kan. Oke, bisa lanjut? Nah, ini langkah ketiga. Langkah ketiga itu membagi fitur dan target, variabel fitur dan target, ya dari dataset yang kita punyai kan, ya dari dataset yang kita punyai, ya database ini kan. Paham ini ya? Membagi, nanti ada teorinya setelah salat maghrib kita membahas teori terkait ELOC method ya. E-location method dengan function itu ya. Ini membagi fitur dengan variabel. Fitur dengan
Target fitur itu adalah variabel independen. Ya, variabel independen itu seperti kalau untuk diagnosis penyakit itu gejala-gejala kan, ada gejala 1, gejala 2, gejala 3, gejala 4. Itu fitur ya, variabel prediktor. Nah, kalau di sini apa variabel prediktornya? Kalau di consumer goods itu kemarin ada X1, X2, X3, X4, X5 ya. Kalau di dataset apa 1016 apa? PCTA, EBITDA, Reta, BFTD dan kelas. Itu fiturnya. Ya kalau kita akan memining dataset harus paham fiturnya kan. Ya kalau kita akan memining penyakit jantung ada kan? X1, X2, X3 gejalanya. Gejala yang menyebabkan seorang itu punya penyakit jantung, sebutkan. Ini pun sama begitu. Ini di bidang finance. Nah, nanti e-location ini sebuah itu. E-log itu integer location namanya. Integer location itu yang menentukan atau memilih kolom dan baris untuk diproses. Nah, seperti ini nih. Ini kita menggunakan metode integer location kan, ya, untuk data ini bus DF, ya, data frame bus DF atau kelas DF. Integer location ini artinya tik 2 koma itu semuanya dibaca oleh variabel X tuh. Semuanya dibaca. Yang tadi apa? BCTA sampai ke kelas dibaca. Si fiturnya tuh. Semua dibaca, kemudian diakhiri sama dikurang 1 tapi. Fiturnya dikurang 1. Berarti kalau kita punya 5 kolom yang dibaca 5, dibacanya 5 ya, tapi dikurangi 1. Berarti hanya 4 yang dibaca. Ya, sampai sana kan? 4 yang dibaca. Berarti kelas ya Pak, targetnya tidak dibaca. Kemudian kalau untuk Y ya. Y-nya itu adalah target. Target itu ini target ya, ini titik koordinat semua dibaca kan? Tetapi yang diambil hanya ini -1 ya, -1 itu yang terakhir. Yang terakhir yang diambil. Itu ada perbedaan kan cara penulisannya. Tanpa titik 2. Nah, yang model begini harus dihafal kan? Nah, dihafal ini. Ya, karena bisa dipakai di manipulasi kolom dan baris yang lain. Harus dihafal nih coding begini. Karena dalam pemrograman yang lain bisa bervariasi, berbeda. Kalau kalian memanfaatkan tadi chatting GPT, mungkin programnya bukan begini, berbeda lagi. Ya diperhatikan kolomnya kan. Berarti kalau kolom 5 ini dikurang, kalau 6 dikurang 2 ini berarti kan. Kalau kolomnya 6, udah pasti di kolom. Berarti yang diambilnya hanya 4 kan untuk X itu karena dikurang 2. Ininya sama kalau ini kan yang terakhir berarti kan. Nah dilihat kolomnya. Ya, kolomnya kan sedikit sengaja, kecuali kalau kolomnya 100, wah itu berat kan. Bagaimana ininya kan? Itu ya yang berikutnya tuh di split ya, dibagi data X dengan data Y ya. Data X dan data Y. Data X itu adalah untuk fitur atau variabel prediktor ya. Kalau Y adalah untuk kelas atau target. Target itu yang akan kita capai kan. Sehingga di sini kalau data mining itu kita harus mempunyai informasi yang lengkap terhadap target yang akan kita capai. Harus punya informasi lengkap. Kalau informasinya tidak lengkap, ya maka si algoritma bekerja kurang begitu baik. Mungkin ada overfitting, ya, karena ada noise kan, ada overfitting. Overfitting itu apa?
per fitting tuh ya datanya yang dilatih itu hasilnya bagus, tetapi pas diterapkan ke dalam data yang real nilainya jelek kan. Yang per fitting. Setelah dibagi ya data itu untuk variabel X dan variabel Y, maka kita akan, nah ini artinya kita sudah ini apa, yang kemarin kan apa, pre-processing udah dikerjakan. Nah dalam kasus ini kita tidak melibatkan pre-processing, karena langsung menggunakan algoritma decision tree. Idealnya data itu harus dilakukan pre-processing dulu kan. Ya, artinya data itu kalau yang ada yang kosong diisi kan. Kalau ada yang tidak seimbang diapakan dulu? Diseimbangkan dulu kan. Kemudian kalau ada data yang tidak normal dibuat normalisasi terlebih dahulu. Kemudian kalau ada data yang tipenya label ditransformasi dulu ke bentuk numerik. Idealnya begitu. Tetapi ini tidak dilibatkan tuh karena waktunya bisa agak lama. Dan kelas sore itu cepat ininya kan, bentar lagi potong oleh maghrib ya. Setelah maghrib pada ngilang biasanya, ditunggu-tunggu nggak ada, hanya sedikit. Oke, kita kembali ke sini itu ya. Kita masuk ke ini. Diharapkan nanti tugas kalian tuh melibatkan data pre-processing. Kita membangun model ini. Membangun model menggunakan decision tree, algoritmanya. Membangun model. Kan definisi model itu adalah representasi dari sistem nyata. Model itu kalau dalam perkuliahan model dan simulasi, ya model itu ya representasi dari sistem nyata. Ya. Nah, ini membangun model decision tree. Ya. Decision tree itu adalah sebuah algoritma data mining untuk melakukan apa? Klasifikasi terhadap dataset yang kita punyai. Untuk melakukan klasifikasi. Ya, artinya didasarkan pada fitur-fitur kan? Didasarkan pada gejala-gejala klasifikasinya. Ya, kalau enaknya kalau dalam dunia kesehatan kalau gejalanya batuk-batuk, suhu badannya tinggi ya, sekian itu maka diklasifikasikan dia punya penyakit jantung. Nah, itu algoritma sendiri itu untuk digunakan untuk mengklasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang ada kan. Fitur-fitur udah divalidasi oleh ahlinya kan. Kalau datasetnya dalam bidang kesehatan ya divalidasi oleh orang kesehatan. Kalau datasetnya dalam bidang keuangan, finance, ya datasetnya udah divalidasi oleh bidang keuangan. Kalau expert, ya kita sebagai orang IT support kan, apply ilmunya dimanapun, ya dimanapun berada kita kepake orang IT tuh, ya di Diskominfo kepake kan, di kesehatan bisa ya, di finance bisa, di dunia ya fintech ya, finance teknologi bisa. Ya, oke. Setelah kita membangun model ini, ya, model itu tergantung ya. Kalau kita akan membuat menggunakan random forest, berarti di sini RP classifier, di sini random forest classifier. Kalau random forest yang digunakan. Kalau yang lainnya neural network, ya berarti gunakanlah neural network. Setelah kita membangun model, kita akan melakukan pelatihan. Pelatihannya menggunakan metode apa ini? Metode PIT yang digunakan. Ini PIT ini adalah metode. Ini metode pelatihan menggunakan PIT. PIT itu dari fitness ya, penyesuaian kan.
fitness. Artinya kita gunakan itunya apa? Ininya apa? Kelas ini kan atau data frame digunakanlah itu metode pelatihan yang nama apa? Metode fit. Apa yang dilatih? Variabel X dan Y. Apa isinya X? Ayo tadi udah. Apa isinya X? Ya? Fitur. Apa fitur? Fitur. Ya, variabel itu independen ya. Yang X1, X2, X3 kan? Atau WCTA dan lainnya, gejala, fitur. Yang mempunyai nilai, berarti ya fitur itu ya. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang punya nilai. Karena fitur itu diseleksi juga, nanti ada selection fitur. Fitur selection itu dalam data processing. Kalau kalian kemarin eksperimen itu ada fitur selection menggunakan metode correlation kan, Pearson correlation, fitur selection. Nah ini X ya, X itu berisi fitur-fitur kan, fitur-fitur. Kalau Y apa? Ya, keras. Anak muda harus keras. Apa? Fitur apa? Y. Nah ini buka kalau yang ini. Apa? Target. Nah betul. Target atau kelas. Nah, ya, iya. Semangat lah. Target. Nah itu harus. Sampai sana connect pun udah ada progres, ya. Udah progres. Sampai sana connect gitu ya. Nggak akses denied, udah ada progres berarti. Nantinya bisa mengembangkan sendiri kan. Ada improvisasi sendiri. Ya, oke. Kemudian kita akan memvisualisasikan. Visualisasi agak panjang. Ini visualisasi agak panjang. Visualisasi agak panjang. Artinya kita menggunakan kelas PLT. PLT itu kan tadi ada di atas ya, PLT itu kan untuk ngeplot ya, kelas grafik kan PLT. Terus itu yang digunakan fungsi figur. Fungsi figur dari kelas PLT. Kelas itu ya data frame. Dalam pemrograman objek itu harus ada kelas yang mengkoordinir. Ya. Kelas itu menggunakan apa tadi, figur itu sebagai metode atau fungsi. Parameternya apa? File size parameternya. Itu parameter file size. Ya parameternya X-nya 12, Y-nya 8. Parameter figur ya, parameter gambar. Dibuatkan oleh parameter gambar itu ya X-nya berapa, Y-nya berapa. Bisa aja 10, 5. Setelah itu kita ngeplot itu tree kan. Tree dari ini. Plot tree ya, plot tree. Ya. Apa tree dari ini DTC ini ya. DTC dataset DTC ini kan. Dengan nama fiturnya adalah X kolom. Ya, kolom yang digunakan. X kolom ke bawah berarti kan yang 4 itu. 4 fitur kolom. Dan kelas name-nya adalah Y ini. Yang Y ya. Kelas name-nya itu Y yang unik, yang artinya unik itu berbeda dengan yang lain ya. Kemudian baru di plot show. Ya itu sampai grafik. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya kalau nggak ada kita jalankan di atas, mulai di atas ya. Praktek kalian ya, kalau nggak praktek mah ya minimal 1 jam. DTC itu apa Pak artinya Pak? Ya, DTC. DTC itu singkatan dari apa? DTC itu Decision Tree Classifier. Ya, artinya algoritma ya. Algoritma klasifikasi Decision Tree. Pohon keputusan kan? Klasifikasi algoritma klasifikasi pohon keputusan. Kalian kan dulu waktu di awal sudah dikasih tugas kan? Browsing terkait algoritma decision tree. Walaupun seragam ya nggak apa-apa ya, ada usaha kan seragam. Tapi dibaca nggak ini masalah ya? Dibaca ya. Kalau itu parameternya yang bukan Pak, itu yang X, Y itu X-nya apa sensitif itu sih Pak? Ini X besar. Contoh yang itu Pak, yang itu Pak. Yang mana ini? Bintang kelima, nah itu. Ini X, Y. Itu maksudnya sensitif itu Pak. Ini kan apa? Decision tree classifier ya. Ya. Dot fit apa fit? Fungsi fit itu apa? Metode fit. Dari fitnessan penyesuaian. Apa tadi fit? Fit itu pelatihan. Data training. Data pelatihan ya. Ini nanti tugas lagi ya, tugas meresume ini apa? Ini nanti dibuat video nih kan. Ya nanti di-share. Kemudian kalian tugasnya melihat yang Bapak jelaskan. Ya kan kalau sekarang nggak connect, berarti kalau diputar-putar kan connect ya. Seperti PIT, tapi itu untuk data training. Nah tugasnya adalah menonton video ya sampai selesai. Kemudian dibuat resume. Dibuat analisis, dibuat kajian. Kajian dari sumbernya ini bisa juga kalian menambah dari ChatGPT. Misalkan describe fit method. Oh, ini keluar nanti. Dijelaskan kan bagaimana apa fit method dijelaskan ya. Karena ChatGPT itu dikembangkan oleh berbasis AI, artinya dikembangkan oleh beberapa ahli dalam bidangnya, dikumpulkan knowledge tentang fit itu sehingga lebih lengkap. Nah, itu ya. Kerjakan ya, kan bisa bisa di HP nontonnya. Ya, bisa di HP sambil ditulis. Kemudian jangan lupa di-subscribe juga. Karena kemarin yang subscribe-nya sedikit. Waktu yang pre-processing dari jumlah 200 itu hanya 67 berapa ya? Sayangnya nggak ketahuan. Nanti Bapak mau cari apa siapa aja yang udah men-subscribe itu tugas kan? Kasih nilai nama-namanya. Nah, baru kemarin namanya siapa ya? Ah, itu. Supaya semangat dan supaya ya kalau nggak gitu kalian nggak ada progres nanti. Fit itu ya, metode fit itu adalah untuk melakukan pelatihan. Apa yang dilatih? Mana fit? Nah ini apa yang dilatih? Kan namanya ke mining kita. Data mining itu memining. Apa mining loh? Menggali ya. Menggali data set, database mining itu. Ya, artinya data mining itu menggali database dengan metode apa? Bisa menggunakan metode statistik, metode machine learning, metode AI kan? Untuk apa? Ayo, untuk apa? Mau tes harusnya nih. Untuk mendapatkan informasi. Ya, mendapatkan pengetahuan. Karena dalam dataset itu di sana terdapat harta karun. Harta karun itu ya pengetahuan kan? Apa aja bentuk pengetahuannya dalam data mining? Ayo jangan hang lah. Satu apa? Klasifikasi kan? Berarti kita bisa mengklasifikasikan dataset yang begitu besar kan?
Klasifikasinya tergantung dari tujuan kita. Kalau datasetnya kesehatan, klasifikasi bahwa si A itu sakit atau sehat. Itu klasifikasi kan. Kalau dalam bidang keuangan, kalau banking, sebuah perbankan itu ya very good atau bad. Ya, bankrupt, bangkrut atau tidak. Itu dalam itu kan. Ya kalau dalam bidang cuaca diklasifikasikan cuaca itu ya hujan tidak hujan. Kalau dalam bidang keuangan misalnya forex ya atau dunia saham kan ya kalau ada prediksi bisa aja diklasifikasi prediksi biasanya. Prediksi itu dia bisa mempredik bahwa saham dari PT Telkom 2 minggu ke depan akan naik atau akan turun. Nah mereka yang bermain saham kalau naik jual, kalau turun beli. Itu kan dibuat grafiknya. Kita hanya akses ke dataset, ke website apa trading saham misalkan, kemudian pakai ChatGPT kita bisa apa menyisipkan program supaya kapan kita saatnya beli, kapan kita saatnya jual. Itu bisa juga pakai AI, pakai machine learning, tergantung minat dan keahlian. Itu ya. Tadi pitch, kemudian sampai mana tadi? XY ya? Pitch itu apa? Metode pitch? Ya, data pelatihan. Nanti kan ada training, ada data testing. Data training itu si model itu dilatih. Berarti ada di repetition ya, di looping dilatih. Sehingga setelah dilatih diharapkan nanti akurasinya tinggi kan? Akurasi itu apa? Ya, ketepatan dalam mengklasifikasi kan? Ya, ketepatan. Nah, dilatih. Kemudian nanti si model atau si robot itu dikasih dataset baru. Ya, kemudian si model harus bisa mengklasifikasikan dengan baik. Itu baru data miningnya berhasil. Ya, kalau data ujinya tingkat akurasinya tinggi. Ya, apalagi tadi pertanyaan tuh? Equal apa ya? Parameter apa tadi? Itu kan maksudnya yang itu kan ada X, itu kan X sensitif ini atau tidak gitu. X, Y? Ya itu kan X-nya kan caps lock gitu ya. Besar ya? Ya, itu cash sensitif juga Pak? Ya betul, cash sensitif ya. Cash sensitif. Kalau kita definisikan ini besar, ini kan di atas besar ya. Ada nggak di atas besarnya? Nah ini. Nah, X-nya besar kan? Y-nya besar. Berarti kalau di sininya U, X-nya digantikan O, di bawah apa? O juga. Karena X di sini adalah untuk menampung itu tadi, menampung fitur kurang satu. Kalau Y di sini kecil, target. Ini model fitur dan target nanti berbeda-beda apa tekniknya. Ini teknik menggunakan integer location. Ada juga teknik yang lain. Kuasai aja kalian tuh satu aja dulu kan menggunakan integer location dulu. Baik, kalau enggak kita lanjut ini ya. Lanjut kita jalankan kan? Jalankan nih. Ini apa namanya import ya. Jalankan ini. Kalau nggak ada komentar berarti sukses. Nah, ini sukses kan? Ini ada biru. Kemudian yang bawah ini loading itu ya loading apa? Loading dataset. Kita lihat ya run.
Ya, sukses kan? Kan ya. Kan kalau kita lihat isinya begini nih yang ini teh. Ini ya isinya ya. Ini isinya kan gini nih. Oh, salah ini ya. Melihat ini ya. Ini bahas DF kan. Nah, ini kan. Nah, isi dari itu kan isi dari apa? Bus. Ini isi dari bus apa? Nah, CSP ini isinya. PCTA, Reta, EBITA, BFTD, Z-score-nya dihilangkan memang. Ya, Z-score-nya. Z-score-nya ini dengan bus DF. Z-score-nya dihilangkan. Langsung kelas. Yang dimaksud dengan tadi X itu yang ini. Data WCTA, Reta, EBITA, BFTD itu X. Ya, fitur. Ya, fitur itu ya fitur ya. Sebuah objek yang memberikan ini apa pengaruh yang besar kepada target, nilai target. Makanya ada fitur selection. Ini Y-nya ini, kelasnya nih yang -1. Nah, ini data ini yang akan dilatih. Ini data ini banyak, sekitar 71. Mungkin data yang real lebih banyak lagi, ribuan kan? Ribuan. Makanya jadi proyek kalau ribuan kan, karena mempersiapkan datanya pun ribuan ya. Harus teliti. Ya, ini perintahnya gini aja, menampilkan itu ya ini. Ini kalau tile itu bawah ya, head itu yang atasnya. Ini kemudian, nah ini dilatih di sini kan? Nah, dilatih nih. Nah, jalankan, dibagi kan, peret fitur ya. Nggak ada komentar, jalan berarti. Nah ini baris 2 dan baris 3 itu bisa dilihat kan? Variabel X dan variabel Y. X itu untuk menampung variabel fitur kan? Kalau Y untuk menampung variabel kelas atau target. Atau kemarin itu ada variabel apa ya? Information apa ya? Iya, Ya, information. Nah, oke, berarti kalau udah connect itu udah paham terkait dataset kan? Terkait manipulasi nanti kolom dengan baris. Kemudian setelah itu kita bangun ya. Setelah kita persiapkan kan, ya library-nya kita panggil, datasetnya kita panggil juga ya. Kemudian datasetnya kita bagi dua, ya ada yang dijadikan variabel X dan Y. Kemudian kita bangun modelnya menggunakan apa tadi? Decision tree ini ya. Membuat ya classifier decision tree objek atau model. Ini membangun model untuk klasifikasi menggunakan algoritma itu, algoritma decision tree classifier. Nanti kita lanjut ke random forest, kemudian ke assembling, kemudian nanti kalian membuat project. Ya, setelah membangun model, kemudian model tersebut diapakan? Digunakan untuk
digunakan untuk melatih data kan, melatih data training. Data training ini belum data testing ya, data training dulu. Nanti setelah UTS kita membahas data testing, kita membahas validation and evaluation. Nah, setelah itu paham, nanti baru kita membangun model yang ideal. Artinya model yang ideal itu parameternya harus dioptimasi ya. Kemudian algoritmanya harus di combine dengan algoritma yang sesuai. Nah, ini dilatih kan dengan metode PIT dilatih. Nah, dilatih. Tuh. Sehingga kita sekarang punya model yang namanya ini decision tree classifier fungsi itu. Outputnya. Oh, ini mah nggak jalan ya? Ya, oke. Nah, kemudian setelah itu kita membuat visualisasi kan? Ya, ini ya. Ini membuat visualisasi nih. Visualisasi. Visualisasi ya. Nanti kalian di YouTube bisa juga menyalin lagi kan ini. Ini kan digeser dah. Oh, function ini mah pertama itu kan komentar ya, function. Ya, jalankan ya. Ya, ini jalannya begini nih. Udah? Mungkin agak error-error nanti dimodifikasi kan? Karena ada kolom yang tidak cocok mungkin. Pakai dataset apa ya? Nah, itu pengurangannya itu ada pengurangan 2 kolom kan? Karena ada Z score di sana kan? Z score-nya masih dilibatkan. Berarti ininya dikurang 2 yang ini X-nya nih. X-nya di sini nih. Udah dikurang 2 belum? Nah, ini min 2 nih. Yang X-nya. Kurang 2. Nanti errornya apa kan? Nah, oke, jalankan dulu nih. Ini jalankan dulu ya, nanti di-share kan. Nah, ini kan jalankan hasilnya ini. Nah, ini hasilnya grafik berupa Nah, ini berupa ini grafik ini. Nah, berupa grafik ini. Hasil dari itu apa? Plot decision tree tadi. Jadi nanti ada ini yang atas turut ya. Ini node, ini lab, ya root akar, ya node itu cabang misalnya. Ini lab itu daun. Lab itu daun. Ya, sehingga si random decision tree dia akan bisa mengambil keputusan kan? Ini keputusannya ini bisa mengambil keputusan berdasarkan fitur-fitur yang ada. Keputusannya kalau fitur-fitur ini dijalankan, keputusannya adalah set John. Nih. Nah, ini keterangannya ya. Kemudian kita akan lihat berapa persen hasilnya nih. Nih kita jalankan ya. Split. Nah, ini bagi nanti yang nah. Split ya, ini kita lihat korelasinya. Kita lihat.
Oh, ini tambahan itu, tambahan. Ini karena itu ya, tutup aja nih biar agak besar. Nah, ini split ya, artinya ada library yang ditambahkan kan? Karena kita akan membagi dua dataset ya, dua dataset untuk keperluan menilai akurasi kan? Ini kita klik juga. Nah, ini hasil tingkat akurasi nih. Ya. Jadi 95% untuk data pelatihan, data training ya. Sedangkan data tesnya berapa? 85%. Berarti ada selisih 10%. Dan nanti kita akan eksplorasi lagi ya setelah UTS terkait akurasi, presisi kan, kemudian recall, advance score, dan nilai AUC. AUC itu area under curve-nya. Itu sebagai validasi kan, validasi dari sistem data mining yang kita kembangkan. Bagaimana menilainya bahwa data mining yang kita lakukan itu ya menghasilkan nilai yang baik, cukup baik atau sangat baik. Itu dilihat dari akurasinya kan, dilihat dari presisinya, dilihat dari advance score, dilihat dari recall, dilihat dari AUC validasi. Nah, kalian kalau ini bisa jalan udah cukup bagus, punya progres. Ya. Ini jalan. Ini yang dari atas ya. Ini supaya nanti di videonya juga apa terbaca ya. Ini kan nggak terbaca ya, yang artinya yang diperkecil dulu nih ya kan. Apa tadi itu di sini tuh banyak bukan artinya. Nah, terbaca semua sekarang kan? Baca, bisa aja di foto, bisa aja. Maksudnya diketik ulang itu supaya kalian punya pengalaman nanti kan? Pengalaman error, typing error ya. Kemudian dijalankan kok error. Nah, setelah jalankan error jangan langsung tutup, diskusi kan? Bisa nanya melalui WA ya ke Bapak kan? Bisa diskusi di antara kalian kan? Atau bisa menggunakan chat GPT, banyak sebetulnya jalan itu untuk mampu menguasai ya. Ada juga yang rajin yang sering nanya seperti Asep nih ya, kelas pagi itu dengan Paras nomor 2. Cuma di sini kadang-kadang tadi yang sebelah kanan tuh yang kelas pagi baru masuk hari ini di kelas kan, sehingga pas ditanya missing value nggak ngerti dia, nggak paham. Nah, tahunya baru masuk. Nah, kalau kemarin kemana ya di Zoom ya, di Zoom nggak fokus kalau di Zoom itu ya. Kalau ini mah tiap itu masuk ya tetap buka. Nah, kalau tetap buka diharapkan ya pemahamannya lebih bagus kan. Karena yang kelas pagi itu anak-anak muda, anak itu nggak ngerti missing value juga. Mungkin kalau di Zoom dia nyetel Zoom dianya kemana gitu ya. Gaya anak SMA, SMP kan begitu. Kalau lihat anak saya begitu, kalau pelajaran ibu gurunya itu dia kemana aja.
Dia absen baru datang. Walaupun dikasih tahu sama orang tuanya, itu aja balik lagi. Nah, mulai begitu, semua terbawa ke mahasiswa mungkin. Jung, nah, pas masuk ditanya nggak paham. Nah, ini kalau yang masuk offline tuh bisa diskusi kan? Ya, ini codingnya kan. Ini kalian gabung dengan itu nanti coding ini load kan ya. Loadnya tuh hanya sebaris kan sebenarnya. Nggak banyak-banyak sih. Hanya sebaris, yang lainnya hanya keterangan kan. Berikutnya juga hanya sebaris untuk menampilkan kan. Tapi kalau nggak pernah dilatih itu nggak akan bisa. Bapak jamin kan. Intinya juga apa, codingnya juga lupa apa ya untuk menampilkan kan? Karena yang memang nggak pernah dicoba, nggak pernah, harus diulang-ulang kan. Oh, bas kemudian ini membagi itu, ya, membagi variabel X dan variabel Y, ya, membagi fitur dan target menggunakan ilok method. Ya kalau kalian nggak pernah praktek, apa itu ilok ya? Ya integer location kan ilok tuh. Nah kalau keluar di UTS harus tahu ya, apa itu integer location. Ya, misalkan apa itu ilok? Nah, jawabannya integer location, yang lain, yang lain, yang lain. Nah, sebuah metode bla 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 bla. Ilok sebuah metode untuk memilih apa kolom dan baris ya. Nah, kemudian membangun, bagaimana membangun model ya, dengan menggunakan algoritma data mining. Modelnya ini kalau essay gini kan, kalau berarti apa? Kalau multiple choice nanti ada jawabannya A B C kan? Ada ya dirubah nanti sama Bapak ini kan. Tapi fungsinya sama kan? Fungsinya metodenya. Nah, itu membangun model gimana melakukan pelatihan dalam data mining ya, pelatihan itu pelatihan data training ya, itu data training itu menggunakan metode PIT, itu caranya begitu, DTC PIT XY, apa itu XY, X itu adalah fitur, Y itu adalah apa, target. Kemudian bagaimana menggunakan visualisasi untuk desain tree, ini visualisasi ini kan, visualisasi. Nah, nanti baru muncul ininya. Nanti ini masih ada analisis ini. Nanti setelah UTS kita bahas kan, bagaimana menghitung sebuah fitur menjadi root. Itu ada aturannya. Kenapa ini WCTA itu jadi root ya? Paling atas kan? Ada aturannya. Berarti information gain-nya harus paling tinggi. Bagaimana menghitung information gain? Ya betul, agak rumit ngitung-ngitungnya. Ya sekarang sebetulnya yang praktis saja dulu kan, yang praktis. Takutnya nanti nggak paham jadi malas belajar. Ya kalau pakai Python ini, ya dibantu lah sama dia, sama program kan, sehingga bisa terbentuk ini, terbentuk sebuah pohon keputusan. Kan kalau kita dikasih data begini, ya coba buat pohon keputusannya. Nah, bisa nggak kalau manual? Kalian bisa nggak membuat pohon keputusan dari data ini? Ya belum tentu bisa karena belum belajar ya. Manualnya belum belajar ngitungnya gitu. Ngitungnya bagaimana? Ada root, apa root, node, ada information gain, ada apa rumus, pakai logaritma apa. Nah, itu untuk menghasilkan, untuk menghitung ini, menghitung data ini menjadi pohon begini. Nah, itu merupakan ilmu sendiri kan, algoritma sendiri. Kalau ini sudah ada programnya menggunakan Python, tinggal dipanggil aja, jadi lagi nih simsalabim. Jadi ada black box. Tapi nanti kalau kalian TA tugas akhir, ya harus dibongkar ini, harus dibahas kan. Bagaimana bisa jadi pohon begini, pohon keputusan begini.
ada rumus-rumusnya, disertakan di landasan teori atau di apa? Di metodologi, jelaskan langkah-langkah algoritmanya. Kemudian setelah itu kita, ya ini keterangan kan, keterangan dari tadi itu apa, hasil daripada graf akan menampilkan visualisasi daripada descent tree kan, ya, dari dataset bus ini, di mana masing-masing node itu yang mewakili, ya, mewakili dari apa, ya itu mewakili berdasarkan aturan dari decision rule kan, berdasarkan fitur yang ada, di mana nanti masing-masing daun left itu adalah merupakan variable target. Variable targetnya tadi ada apa, set, ada gray, ada apa tadi, shape, gray, dan distress ya. Ini keterangannya kan. Baru kita di sini akan membangun apa, akurasi, tingkat akurasi. Ada beberapa perintah yang disertakan di sini ya. Artinya from skillen import descent tree classifier. Kalau sudah di atas sudah dideklarasikan, nggak perlu lagi dideklarasikan ulang. Ini random seed itu dikasih 0 supaya si model itu stabil ceritanya. Ya dalam berbagai proses sudah berubah. Sehingga di sini descent tree classifier ada kriteria yang dilibatkan. Ini ada gini ya. Gini itu artinya supaya si pohon keputusan bisa membagi dua node ya, bisa membagi cabang ini. Nah, gini. Zaini ya. Di sini nilainya tidak 0 kan? Karena kalau nilainya 0, gininya 0 itu murni. Kalau murni udah nggak bisa lagi membangun cabang. Ya, kalau kriterianya gini, ini tidak 0, jadi dia bisa membangun cabang ke bawah. Itu parameter itu berfungsi itu mengatur daripada hasil kan, parameter tuh. Coba kalian nanti bisa aja kalian ini apa, tidak menggunakan kriteria apa yang terjadi ya. Max depth-nya itu maksimal depth-nya tuh pohonnya 2 ya, supaya nanti dia lebih cepat, kemudian bisa menghilangkan itu apa, mengeliminasi overfitting. Overfitting itu tidak terjadi ya, overfitting lah, kesalahan ya, overfitting itu. Waktu data training nilainya tinggi, tapi waktu data testing nilainya rendah, itu overfitting. Ya, biasanya overfitting itu karena ada noise. Oh ini harus 7,5 ya. Nah ini, tuh ini semua, ini hasilnya kan. Nah itu terkait. Yang mana ya? Bentar. Yang mana? Yang coding atau yang mana? Mana? Bukan ini, bukan. Oh. Geser sini, geser. Geser. Ini. Oh, udah habis nih. Terus? Oh, ke sini? Ke kanan Bapak. Kan ada yang ke sini. Oh, ke sini. Oh, ada coding yang nggak tertulis. Oh, ya. Ya, ya. Nanti kalau di dataset yang kalian punya ada beberapa modifikasi ya. Modifikasi kolom atau apa. Kalian senang nanti kalau bisa kan. Nanti tinggal improvisasi kan. Nah, tapi kalau udah kenal dengan integer location, dengan missing value, ya nanti kalian browsing di internet, kalian apa konsultasi ke ChatGPT pun enak, nyambung itu aja. Nyambung, kalau nyambung ahli enak, lebih senang nanti.
nggak beban karena informasinya lengkap. Karena biasanya boring itu karena kita nggak paham, terus nggak ada solusi, gimana ya solusinya? Tapi kalau kita ada solusi enak. Bagaimana break dulu? Ya, Pak. Ya oke, nanti lanjut nih setelah maghrib. Ya oke, break dulu ya. Oh, break nanti teori ya. Ya teori yang melandasi ini kan, integer location. Ya baik, tinggal dulu ya. Ini yang terakhir. Ini gue tuh banget tinggal ke pinggiran. Apa? Oh, apa tuh? Akurasi underscore score udah. Akurasi, akurasi underscore. Yang itu udah. Dan apa ini bisa disimpan lagi juga kalau saya juga. Tapi kan kalau tak sini bisa ada itu kan mendapat jadi mulai salah satu dari itu jadi kalau ada hasil sih gitu. Tapi kalau tetap disuruh pakai yang itu lebih kenapa sih? Gak tahu tiba-tiba kepala tuh sakit. Ya juga ada mulu. Kadang tapi nggak bisa itu lebih biasa itu. Sampai si Tera dari sini langsung mulai nggak apa dari 9 tapi dari 9 aku yang sama tiga aku tuh nggak bisa sampai kalian yang harus berada malam aku nggak bisa kalau ini aku ngomong tidak berani sebelum hari ini tidak tuh yang dari apa coba dan itu udah deh gue gak ada yang masalah capek dengan fine kamu dikasih tulisan GD dulu tak ini apa ini sekarang aja tuh
Iya, nah, sebenarnya kerjaan gitu. Masih sudah kerjaan. Kok kamu ada sedikit beda itu? Ini mau beda. Mau kan beda kabar itu mau bawa yang jauh. Kalau dari pertandingan, kalau langsung dia bensin. Sebelum itu ada pakai ini begini. Ini saya dibangun. Aku tidak ada yang itu yang harus membangun. Benar-benar di bawah bensin kan banyak. Ini nggak ada bensin. Ini yang pertama ini. Lalu mana? Benar-benar di mana? Yang mau bukan pikiran bukan mana? Iya, oke, sudah hari mau. Nah, itu yang udah mendingan. Ya udah, fleksibelnya udah. Ini udah, ini udah, nah ini udah Jepang kan? Ini udah orang yang tapi sebenarnya nah, ini ada di mana sih data fiber tuh gue lupa yang database coba lihat oh ya database ini kayak sini tidak mau kamu di sini di sini ini baru ini kamu yang mana kan ada dua ada yang database feeder sama program table feeder udah ada semua aku tuh tinggal dipanggil di komen itu yang di DB itu loh yang terakhir yang PHP atusan DB itu nah itu tuh masih error enggak error nah udah coba nih ya terus sih karena mau nggak error kan cintanya error kan katanya yang begini harus begini kan oh gue udah nggak bentar sih video mau kita iya jadi kalau masuk lagi iya udah pikir yang database kita lebih kita buat dan iya kalau itu mau ini sih banget misalnya ada orang itu dikira gitu kayak gitu pernah buat parah ada itu oh iya jadi yang mana bukan yang aku ini pengen apa yang ini aku sudah berhenti kan masih dari ada di bawah tenis coba aku sudah main di mundur ya nggak otomatis kan udah itu tuh akhirnya saya di mundur bisa produk ya harus dari barang gimana semua ini yang mau ini semua ini udah dibikin udah ya sebenarnya bisa dipanggil coba dia disiapin sama ini oh mau dia pun sama
Ini mah cuma bawaan dari sini. Ada bagian yang oh, iya. Nanti dibawa ke channel ini ya. Soalnya berapa kalau kita kerja. Tapi juga itu. Kalau di premium, kalau di Discord suka ada kayak gininya. Oh iya. Terus juga bisa nggak sih di PHP apa saja? Ini di situ bisa. Aku di situ ada. Jadi kalau buka chat dia. Awalnya gini kalau buka chat sampai banyak. Ya. Ini dari sepatu kok. Nah, aku justru nggak ngerti ini yang 5 bab 2. Itu tuh kita tuh 2.1 berarti mobilnya di 1, ini dari titik 2 kan. Kalau 5 berarti akhirnya dengan titik 2 kan. Itu tak. Kamu dijajal semua. Kamu kan tuh juga mau dijajal. Berarti kita tuh bahkan juga nggak masuk ya. Jadi di bawah semua ada yang semua. Model yang satu. Di sini kan kalau modelnya tuh aku yang kerjain ini terus produkku ini semua ini penting soalnya beda nama. Nah, ngerti deh. Kalau yang kamu juga sama ya, cuma ada bagian kedua. Semua 5 juga sebelumnya. Nih, kalau bukan 5 yang 2 nih, dan gue nggak ngerti ini cuma ditaruh ini yang benar. Ini bukan di sini. Saya nambahin lagi loh waktu return kami. Kalau ini kan udah jelas ya sebelumnya ini pelanggan kalau yang harus. Iya, jadi aku ada tuh kayak gitu yang iya, kita nah ini nggak ada sesuai yang beda. Tapi ini dia masih ada nih. Oh iya. Iya. Nah, ini di belakang jadi apa? Nah, itu ya, makanya ini kan kita berat ya. Terutama di sini kan, kan, misalnya pelanggan kan. Kalau yang dua ini nggak dikasih tahu, nah, nah ini kalau gini dong. Tapi kalau itu kan untuk pas pagi ya. Kalau pas pagi harus terbaru itu. Kalau tadi nomor seperti ya, seperti yang aku baru nyadar kalau ini ternyata nggak ada pelajaran ini. Bukan ada ya, kalau nggak ada, ya lagi. Kalau ini kan orang yang itu gini banget, ya di sana bisa banyak kasih, di film kan, coba lihat ada di sini DW-nya, dia DW-nya tabelnya berapa?
Di bawah sini juga bisa tuh Pak. Di mobil dari bapak itu ada juga kan bawah ada yang mana ya? Enggak disesuaikan sama kita kalau anggapnya kan nanti gitu. Betul kata iya. Jadi gimana kasih bicara? Iya, saya ini. Kan, saya dulu udah merah. Iya. Sebenarnya saya kalau ini enggak, jadi mungkin karena salah, ini kan ada lakukan itu tanggung jawab kerja 7 pagi, kemudian coba tapi kalau kita kecil mana itu betul. Iya. Yang mana Mas? Tadi kan tabel ini kan barang sebenarnya. Iya. Kita mau bawa layar di bawah. Oh, iya. Iya, kamu. Kamu. Tapi aku dari kamu ini kan kamu kalau dari yang Indo itu dari sini juga bisa langsung pergi ya betul langsung dari sebenarnya ini dari ini kan jadi dolar masuk MT bagian ini bisa ini kan sudah langsung sendiri jadi ini kalau kan banget masuk jauh ke apa ini yang dibahas ini yang di atas dari apa berarti yang dua yang udah hanya sampai sendiri kuliahnya nanti teorinya dikirim aja iya tinggal di sana ya teorinya kalau ada kita ya di WA iya pasangannya kan kita discuss ya berarti kamu ini Pak. Jadi
Nih, sama